untuk kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Auroni Saramdani. Nama saya Aura Putri Rano. Nama saya Banyu Divya Cindra. Nama saya Dari Kurniawan. Yang pertama, jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Yang pertama, kebakaran akibat bahan-bahan yang mudah terbakar seperti benzena dan aseton. Yang kedua, ledakan akibat bahan-bahan reaktif seperti oksidator. Yang ketiga, keracunan akibat bahan kimia berbahaya seperti arsen dan timbal. Yang keempat, luka pada kulit dan mata akibat pecahan kaca, logam, dan kayu. Yang kelima, iritasi akibat bahan-bahan korosif. Yang keenam, sengatan listrik. Nomor 2, aturan-aturan dalam laboratorium. Bagian A, aturan-aturan umum. Yang pertama, siswa dilarang masuk tanpa seizin guru. Yang kedua, memakai jas praktikum saat berada di ruangan laboratorium. Yang ketiga, bacalah petunjuk saat ingin melakukan eksperimen. Yang keempat, siswa dilarang makan dan minum saat di ruangan laboratorium. Yang kelima, dilarang menyalakan api. Yang keenam, gunakan alat-alat sesuai petunjuk dan seizin guru. Yang ketujuh, setelah selesai kegiatan, simpan alat-alat di tempat semula dalam keadaan rapi dan bersih. Yang kedelapan, cucilah tangan setelah selesai kegiatan. Yang kesembilan, bersihkan meja kerja dan laboratorium setelah selesai kegiatan. Yang 10, kontrol lagi peralatan dan pastikan semuanya aman. Bagian B, aturan-aturan keselamatan terhadap listrik. Yang pertama, pastikan tangan dan meja kerja Anda dalam keadaan bersih dan kering, karena supaya tidak terkena sengatan listrik. Yang kedua, listrik telah terputus dari sumber listrik. Yang ketiga, tidak menggunakan steker bertumpuk-tumpuk di stop kontak karena itu dapat menyebabkan panas dan jadinya memicu kebakaran. 3. Usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium. Penyediaan berbagai alat atau bahan dan di tempat yang mudah untuk dicapai. Alat dan bahan, contohnya ember, alat pemadam kebakaran, kotak P3K. Tidak mengunci pintu pada waktu laboratorium sedang digunakan atau mengunci pintu pada waktu laboratorium yang sedang tidak digunakan. Ketiga, pada waktu di laboratorium tidak ada guru, laboran, siswa tidak diperkenankan untuk masuk. 4. Penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar ditempatkan di tempat yang khusus. Tidak berdekatan dengan api nyala atau di tempat yang ada percikan api listrik. Misalnya pada alat yang memakai relay atau motor listrik. Penyimpanan bahan-bahan yang tergolong racun atau berbahaya, misalnya air aksa atau bahan kimia lainnya. Jangan timbunya di tempat yang aman atau terkunci. F. Penggandaan latihan cara mengatasi kebakaran secara periodik. Yang G. Penggunaan tegangan aliran listrik rendah untuk dalam percobaan aliran rendah, misalnya 12 volt atau 15 volt. H. Pengadaan saklar pusat untuk listrik, sehingga jika diperlukan semua akan listrik di dalam laboratorium dapat diputuskan. Yang I. Pengamatan kawat screen. Pengamanan harus dilakukan dengan sekarang yang setara. Yang J. Penggandaan jaringan listrik tambahan tidak diperkenakan kecuali yang dilakukan oleh instalasi listrik dengan izin dari PLN. 4. Simbol keselamatan kerja. Yang pertama ada bahaya hewan. Bahaya ini berasal dari hewan, biasa saja dapat beracun atau dari
bermacam-macam zat yang disuntik bisa mencakar atau menggigit. Yang kedua, ada benda tajam. Bahaya ini berasal dari benda-benda yang tajam karena jika kita tidak menggunakannya dengan baik, bisa saja diri kita terluka. Yang ketiga, ada permukaan panas. Bahaya ini berasal dari benda-benda yang panas. Jika kita menyentuhnya saat keadaan aktif atau menyala, bisa melukai diri kita. Yang keempat, ada barang mudah pecah. Bahaya ini berasal dari barang atau benda yang mudah pecah. Biasanya ini terjadi pada gelas kimia. Yang kelima, ada bahaya bahan kimia. Bahaya ini berasal dari bahan kimia karena bahan kimia itu dapat membuat iritasi dan gatal-gatal. Yang keenam, ada bahaya listrik. Bahaya ini berasal dari benda yang mengeluarkan listrik. Jika kita menggunakan benda tersebut, kita harus berhati-hati supaya tidak tersengat aliran listrik. Bahaya mata dan wajah. Bahaya mata dan wajah berasal dari benda-benda yang mengiritasi mata dan wajah. Mudah terbakar. Mudah terbakar adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mudah terbakar. Bahaya biologis. Bahaya biologis adalah bahaya yang berasal dari bahan biologis. Radiasi sinar laser. Radiasi sinar laser berasal dari bahaya sinar laser. Bahaya senyawa radioaktif. Bahaya senyawa radioaktif berasal dari benda radioaktif. Mudah meledak. Mudah meledak adalah bahaya yang berasal dari bahan mudah meledak.